Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dengan saya, Bu Sri Wahyuningrum. Tentunya kita hari ini akan belajar bahasa Indonesia pada bab 5. Bab 5 tentang teks eksplanasi. Yuk kita simak berikutnya. Kompetensi dasar 3.9 mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan isi secara tertulis. 3.10 menelaah teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca. 4.9 meringkas isi teks eksplanasi yang berupa proses terjadinya suatu fenomena dari beragam sumber yang didengar dan dibaca. 4.10 menyajikan informasi data dalam bentuk teks eksplanasi proses terjadinya suatu fenomena secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan atau aspek lisan. Tujuan pembelajaran untuk siswa adalah 1. Menjelaskan pengertian teks eksplanasi. 2. Meringkas isi teks eksplanasi yang berupa proses terjadinya suatu fenomena dari beragam sumber yang didengar dan dibaca. 3. Menyajikan informasi data dalam bentuk teks eksplanasi proses terjadinya suatu fenomena secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan atau aspek lisan. Berikutnya, kalian akan guru ajak untuk memahami tentang pengertian teks eksplanasi. Apa sih teks eksplanasi itu? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan-penjelasan tentang proses, mengapa dan bagaimana dari suatu topik yang berhubungan dengan fenomena-fenomena alam maupun sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya akan saya bahas tentang tujuan teks eksplanasi. Tentunya kita punya tujuan dengan mempelajari teks eksplanasi. Tujuan penulisan teks eksplanasi adalah untuk menjelaskan proses terciptanya sesuatu yang terjadi secara alamiah atau proses bekerjanya fenomena alam maupun sosial. Berikutnya kita sampai pada struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi ada 3. Yang pertama yaitu pernyataan umum, yang kedua urutan sebab alam, dan urutan sebab sosial. Yang ketiga, urutan akibat alam atau urutan akibat sosial. Sekarang kita akan mengetahui bagaimana atau apakah atau apa saja ciri-ciri teks eksplanasi. Ciri-cirinya ada 4, antara lain 1. Memuat informasi-informasi fakta.
2. Membahas suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau ilmu pengetahuan. 3. Bersifat informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk mempercayai hal yang dibahas di dalam teks. 4. Memiliki atau menggunakan quote marks seperti pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya, atau pertama, berikutnya, dan terakhir. Kalau sudah tadi semuanya kalian pahami, sekarang kita akan memahami kaidah kebahasaan teks eksplanasi dalam teks siklus hidrologi. Apa yang kalian ketahui tentang siklus hidrologi? Siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer melalui proses kondensasi atau perubahan wujud benda. Contohnya, di sini akan saya sampaikan tanah longsor. Tanah longsor tentunya ada penyebabnya. Penyebabnya ada dua gaya. Yang pertama, gaya penahan. Yang kedua, gaya pendorong. Gaya penahan meliputi 1. Lereng yang terjal. 2. Tanah yang kurang pat dan tebal. 3. Bantuan yang kurang kuat. 4. Jenis tata lahan. 5. Adanya material timbunan di tebing. 6. Bekas longsoran lama. Dan yang ketujuh, adanya bidang diskontinuitas. Sedangkan gaya pendorong terdiri dari 1. Getaran. 2. Susut muka air danau atau bendungan. 3. Adanya beban tambahan. 4. Pengikisan tanah atau erosi. 5. Penggundulan hutan. 6. Hujan. Dan yang terakhir adalah tempat pembuangan sampah. Nah, anak-anakku, untuk belajar hari ini saya kira sudah cukup. Semoga apa yang guru sampaikan tadi kalian bisa memahami dan mengerti. Kita jumpa lagi minggu depan. Semoga kita tetap diberi sehat dan tetap semangat. Ada kurang lebihnya, Bu Guru mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.